Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hanif Farafi. Jadi pada kali ini saya akan buat video mengenai ulasan atau impresi saya ketika sudah 1 tahun berlangganan Navi iConnect. Nah, tentunya teman-teman penasaran kan, apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya? Nah, saya akan jelaskan satu persatu pada video ini. Nah, ulasan yang saya buat pada video ini merupakan ulasan yang real, yang saya alami ya teman-teman. Jadi yang pertama, ketika hampir akhir 1 tahun ini, yang mendekati hampir 1 tahun belakangan kemarin itu, nah, ada sesuatu yang biasanya tidak terjadi, tapi lumayan sering terjadi gitu ya pada akhir-akhir ini. Saya kurang tahu kenapa ya. Jadi, kadang-kadang itu suka lost sinyal ya, teman-teman. Jadi, dengan artian pada indikator WiFi di router itu ada indikator internet ya. Nah, itu sering tidak berwarna hijau. Nah, kan indikator itu biasanya kalau dia nggak ada atau misalnya merah di lost itu dia tidak bisa diakses ya, setahu saya seperti itu. Nah, ini tuh indikator warna hijau yang nggak ada di bagian internet itu, lampu indikator internetnya. Nah, itu kadang suka tidak bisa diakses ya teman-teman. Jadi ketika kita lagi nonton YouTube atau apa gitu ya, di beberapa waktu gitu ya, di satu hari misalnya ya, itu tidak bisa diakses ya teman-teman. Tapi hal itu sangat di-solve cepat sekali teman-teman. Jadi ketika saat itu nggak bisa, kita langsung lapor aja tuh ya lewat aplikasi iConnect itu. Kita lapor kendalanya segi apa gitu kan, misalnya tidak bisa akses, terus indikator lampunya warna apa, nanti teman-teman tulis di situ, terus ada foto buktinya juga teman-teman kirimkan, dan teman-teman bisa nge-trace riwayat pekerjaannya atau live track pengerjaannya udah sampai mana ya, teman-teman bisa cek juga di situ. Nah, kalau menurut saya sih, kalau dalam waktu yang cukup sering itu lumayan mengganggu, tapi untuk yang saya alami ini tidak terlalu sering ya, tapi ya agak sering bermunculan aja ya di beberapa bulan terakhir ini. Saya tidak tahu kenapa ya. Dan untuk menurut saya sih ya, saya tidak terlalu terganggu banget ya, karena hal ini tidak terjadi secara berdekatan ya. Tapi kalau menurut saya, ini yang harus diperbaiki lagi ke depannya. Apakah ini terjadi di wilayah saya aja atau memang di wilayah lainnya? Mungkin teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Dan mengenai ulasan saya sebelumnya, ketika malam itu sering down kan ya. Waktu itu saya pernah buat video setahun yang lalu atau tahun kemarin lah kalau nggak salah ya. Nah, yang saya alami saat ini kalau malam ya nggak down, biasa aja, kecepatannya juga masih sama gitu kan ya, dan tidak ada degradasi kecepatan yang sangat jauh gitu ya. Ya paling selisih sedikit aja lah ya. Kalau menurut saya sih kecepatannya masih sama aja ya, mau pagi, mau siang, mau sore atau malam. Kalau menurut saya ya no problem lah gitu. Terus yang kedua ya, mengenai layanan yang tadi saya ulas di tahap pertama ya, di ulasan pertama. Nah, yang kedua ini layanannya. Jadi kalau dari segi layanan, dari segi cost yang kita keluarkan, itu jauh lebih rendah ketika kita memakai WiFi iConnect yang saya alami seperti itu. Jadi ketika misalnya kita ada kendala, ada error, selama 1 tahun ini saya ada kendala, saya belum pernah memanggil teknisi datang ke rumah. Itu teman-teman. Jadi hanya ngelapor via aplikasi iConnect yang caranya itu pernah saya sampaikan pada video sebelum ini gitu ya, kalau nggak salah. Dan seperti itu. Jadi saya hanya melapor nih kendalanya apa. Misalnya nggak bisa diakses internet, ya udah saya lapor aja gitu. Jadi kita bisa pantau dari situ apa prosesnya juga. Nah, saya bisa lihat di situ proses pengerjaannya, ada yang lebih dari 24 jam juga ada sih. Jadi misalnya saya hari ini lapor malam ini, besok pagi masih dikerjakan, misalnya siang selesai, seperti itu misalnya. Nah, itu menurut saya sih nggak terlalu masalah, asalkan kita bisa tahu nih udah sampai mana pengerjaannya. Bisa jadi teknisinya pengerjaannya misalnya bagian apanya, teman-teman mungkin bisa chat lagi untuk lebih lanjutnya ke chat live-nya ya, live chat-nya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya ngelihat di sini statusnya kok di sini aja gitu, saya ke live chat, saya tanya lebih lanjut, kok ini statusnya masih proses pengerjaan, terus kapan selesai, misalnya teman-teman bisa seperti itu ya. Nah, itu yang saya sangat kagumi gitu ya. Jadi di sisi lain bisa menghemat waktu, kita tidak perlu menyiapkan waktu untuk bisa menemani atau bisa menyambut
atau bisa memantau pengerjaan dari teknisi kalau misalnya secara langsung dari rumah. Dan kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya juga ya. Misalnya memang gratis sih ya kebanyakan ISV, cuman kan ya kadang gitu kan suka nggak enak atau bagaimana gitu ya. Misalnya bukan uang untuk mengasih tensinya juga ya, misalnya uang untuk memberikan makanannya, minumannya, untuk menyajikannya, seperti itu kan ya, kita butuh itu juga ya karena sadar. Nah kalau misalnya kita pakai iConnect ini, ya yang saya alami, kendala yang saya alami itu bisa di cover hanya lewat handphone atau aplikasi aja gitu ya. Mungkin ya kalau kendalanya agak berat nanti ada datang teknisi ya. Cuman saya kalau ingin sih saya jangan sampai seperti itu ya. Moga-moga aman-aman aja sampai sekarang. Oke, kita lanjut lagi ke ulasan yang ketiga. Jadi untuk ulasan yang ketiga ini di sisi lain layanan yang sangat terintegrasi ya menurut saya. Jadi ketika saya ingin membayar listrik bulanan, nah itu lebih enak teman-teman, karena saya bisa memantau lewat satu aplikasi aja. Misalnya saya mau install aplikasi PLN Mobile, di situ bisa kelihatan tagihan misalnya listrik saya bulan ini, lalu kita tinggal ke menu iConnect, di situ ada juga langsung tagihannya, tagihan berjalan pada WiFi iConnect kita. Jadi kita tidak terdistract atau kadang lupa gitu ya untuk membayar tagihan WiFi. Nah itu dia. Oke, lalu yang keempat. Nah yang keempat ini menurut saya ya ini tergantung sudut pandang teman-teman juga ya. Menurut saya karena ini berhubungan sama denda atau enggaknya ya. Misalnya kita dalam case telat membayar gitu ya. Misalnya tagihannya tanggal 17 gitu kan. Terus kita baru membayar tanggal 20. Nah, pada WiFi iConnect ini diterapkan sistem isolir. Jadi ketika teman-teman itu melebihi jadwal akhir pembayaran, nah koneksi internet teman-teman itu diisolir atau diputus. Nah, ketika sudah diputus, nah itu diputus sementara, dalam artian bukan kabel tarik atau bagaimana, jadi dari sistemnya diputus sementara. Nah lalu teman-teman yang nanya, terus gimana cara kita bisa memakainya lagi? Ya kita hanya langsung membayar aja tagihannya. Dan yang saya alami, saya waktu itu pernah telat juga, tagihannya masih sama aja teman-teman. Jadi dendanya itu berupa pemutusan koneksi atau isolir itu. Menurut saya sih itu worth it bagi saya, karena saya tidak perlu mengeluarkan denda uang ya. Saya nggak tahu ya kalau untuk jangka waktu berapa lama nggak bayar gitu, lebih panjang lagi apakah harus bayar denda atau enggak. Temen yang saya alami itu dengan waktu yang singkat saya tidak perlu membayar dendanya gitu ya, hanya diisolir saja. Ya memang cukup mengganggu ya ketika saya lagi melakukan aktivitas apa tiba-tiba keputus gitu kan, dan saya harus membayar ya. Waktu itu saya ada suatu kendala pas awal-awal langganan, jadi ketika saya bayar lewat via apa gitu ya, nah itu nggak langsung terkonfirmasi di aplikasi iConnect waktu itu. Jadi terus menunggu beberapa hari kerja baru bisa terupdate statusnya menjadi terbayar atau sudah bayar gitu ya misalnya. Nah yang saya alami akhir-akhir ini ya cepet sih ya, jadi saya bayar langsung bisa aktif gitu, bisa langsung aktif lagi tanpa kita harus konfirmasi ke iConnect-nya kalau kita udah bayar. Jadi sangat cepat, sangat praktis juga ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk yang kelima, ulasan yang terakhir ya yang saya akan sampaikan, yaitu ketika teman-teman memakai WiFi iConnect, nah saya kurang tahu ya teman-teman yang ngerasa atau enggak, kadang ada beberapa situs atau web yang ketika download itu agak lumayan beda speednya gitu ya. Ketika saya download dari satu situs yang memang itu kayak cloud ya, yang kadang yang kita sering butuhkan hari-hari, ya itu suka speednya berbeda lumayan jauh ya. Ketika saya pakai data, saya nyalakan data, oh itu normal kembali gitu ya. Saya kurang tahu ya apa di daerah saya atau daerah lain juga seperti itu. Tapi hanya satu sih yang selama ini saya keluhkan ya, satu situs web itu ya, yang waktu itu saya sering download software gitulah ya dari beberapa situs web, dan itu di situs web itu ketika download agak lumayan lemot gitu ya. Tapi bukan yang G-Drive ya, ini selain G-Drive lah gitu ya. Ada satu aja itu yang agak lumayan gitu ya. Ya semoga kedepannya bisa lebih diperbaiki lagi. Ini ulasan dari saya ya secara pribadi. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Kalau teman-teman mungkin ada yang ditanyakan, boleh tulis kolom komentar ya. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.